Ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Ittaqun nisa yang pertama, waspada, hati-hati dengan wanita. Jangan sampai bapak-bapak tergoda janda, akhirnya menjandakan istrinya sendiri. Setuju gak kira-kira? Tapi ittaqun nisa ini Pak, ada inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian yang jadi musuh bagi kalian. Musuh sebenarnya bapak-bapak belum tentu istri tetangga, belum tentu yang katanya janda muda. Musuh kita boleh jadi istri kita dewek. Ya gimana nggak jadi musuh? Suaminya peras keringat, banting tulang, gosong terbakar matahari, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, badan berkalang tanah. Berangkat pagi pulang sore, selama kerja digentak-gentak sama bos, bininya sibuk senam aja. Ya kan Pak, maaf ya Bu, senam aja gawe bininya itu, pakai laptop, pakai legging mana yang ketat, mukanya glowing. Bu, yang muka-mukanya glowing itu, tolong ingat, ada lakimu loh Bu, yang bertaruh nyawa nyari nafkah itu aja masih kurang aja sama suami itu. Makanya istri yang paling membahagiakan itu istri yang soleha. Ukuran istri soleh itu nggak banyak-banyak, yang syukur sama suami. Coba bapak-bapak ngomong, Mak, gara-gara kawin sama saya kamu susah. Kita ngontrak di Permata Asri ini, orang mah nyicil rumah dewek mah, nah kita ngontrak. Orang kebeli mobil kita cuman sepeda dikasih orang. Sial kamu gara-gara nikah sama saya. Apa kata istri solehah ini? Enggak kok Pak, saya bangga punya suami kayak bapak. Dradok lakinya, berguguran air mata sang suami saking haru bersyukur punya istri soleha. Ada nggak sih yang kayak gitu? Boro-boro, aduh boro-boro. Apa kata bininya? Iya sial, saya dapat laki kayak kamu. Nyakit omongannya, bukannya bersyukur. Makanya ibu-ibu kalau pengen masuk surga jadilah istri bersyukur. Kalau dikasih suami Bu uang belanja 30 juta sebulan nerimo, ya iyalah. Dikasih 10 juta nerimo, dikasih 5 juta nerimo, dikasih 500.000 nerimo dan nelongso. Cuman 50.000 is pakai waya kurang popo. Ya jangan ya Pak, cuman bapak-bapak jangan cuman nuntut istri nerimo. Bapak-bapak juga harus mampu menyenangkan istri. Minimal begini Pak, enggak banyak enggak apa-apa tapi jangan pelit. Ya enggak Bu? Enggak banyak enggak apa-apa tapi jangan pelit. Ini apa ya, laki zaman sekarang ini udah pelit, ngasihnya dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ada nggak yang kayak gitu? Yang mana? Tunjukin nama saya. Cukup juga enggak, tapi diungkit terus. Dia nggak tahu harga beras naik, betul nggak? Ditanya kok duit cepet bener habis, kan nyesek di hati, nggak enak ya Bu ya. Ya sekali-kali GP ngasih duit agak banyakan dikit, pakai kata yang mesra, Mama. Ada apa Papa? Pakai drama kita. Jadi sinetron dikit gak apa-apa. Sini Mama. Duduk istri, rogoh kantong kanan Pak, banting 15 juta. Jaga. Ini uang apa Papa? Ini uang belanja Mama, buat beli beras, bayar listrik, token, ongkos anak sekolah, cicilan kulkas, cicilan seragam pengajian. Kan belum lunas seragam itu. Cukup Mama, cukup Papa, malah ada sisanya Pak. Nah kalau sisa mah Papa nggak ambil sisaan, kumpulin sama Mama. Alhamdulillah itu suami yang baik Pak. Istri mau balik badan, nanti dulu Mama, masih ada yang kurang, ambil lagi 15 juta, banting lagi, jelek.
Ini apalagi papa? Ini bonus untuk mama. Berangkat ke Transmart Mall Bumi Kedaton, jangan pulang kalau nggak habis. Mas, orang tukang mas tuh dapat 15 gram itu, 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya, 30 juta sebulan. Mau nggak bu? Ngimpi ngimpi kok judul langit lah bu. Ya kalau ada nggak apa-apa maksudnya pak, tapi kalau nggak ada jangan maksa ya bu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa kabar, sehat? Sudah ngantuk belum? Belum. Oh masih jam 9 kurang. Kalau di situ jam 9 pas ya. Saya doakan Bapak Ibu yang malam ini maulid, termasuk yang nyumbang untuk maulid malam ini, enggak ketang risoles 1, enggak ketang risoles 1, enggak ketang cuman 2.000 rupiah atau 1.000 rupiah untuk acara maulid malam ini, termasuk semua yang hadir, saya doakan masuk surga semua. Panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya. Ini paling kencang karena muka-muka cicilan semua. Dan tidak salah saya mendoakan masuk surga karena hadisnya sahih. Likulli nabiyyin da'watum mustajabah. Tiap-tiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan. Itulah enaknya jadi nabi. Tapi jangan ngaku-ngaku jadi nabi pak. Nanti Nabi Rocky Gerung nggak bisa, Nabi Suparman nggak bisa, Nabi Sodikin nggak masuk. Apalagi kita nih hidungnya belesak semua, nggak masuk hitungan. Jadi balik lagi, enak jadi nabi, doanya pasti dikabulkan. Punya doa, diberikan hal keadaan, diberikan kesempatan agar doanya dikabulkan. Makanya fata'ajjala kullu nabiyyin da'wata. Tiap-tiap nabi menyegerakan doanya. Kecuali saya, kata Nabi, doa-doa yang pasti dikabulkan itu justru nggak saya minta. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku sengaja saving, nabung, kalau kita nyebutnya nyeleng, saving, nabung, nyeleng. Doa-doa yang pasti dikabulkan itu aku saving untuk akhirat nanti. Yang doa itu aku tukar menjadi syafaat, yang dengan syafaat itu umatku akan masuk surga semua. Pokoknya Bapak Ibu, malam ini kayaknya kita bakal masuk surga semua ini. Kayaknya ya Pak. Saya nggak berani mastiin. Mengapa saya nggak berani mastiin? Saya tidak megang kunci surga soalnya. Dan saya bukan panitia surga, bukan. Tapi saya punya keyakinan untuk itu. Karena begini, Nabi mengatakan semua umatku dapat syafaat. Catatannya, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Barang siapa yang mati dari umatku yang dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun sedikit pun, pokoknya yang penting matinya nggak dalam keadaan musyrik. Semua umat Nabi di akhirat dapat syafaat walaupun banyak dosa. Kira-kira kita ini banyak dosa?
Banyak aja apa banyak banget? Kalau ngelihat emak-emak tuh banyak betul dosanya. Karena ada keterangannya begini, Bu. Mengapa ibu-ibu banyak dosa? Man kathura kalamuhu kathura dunubuhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya, dialah yang banyak dosanya. Yang banyak ngomong siapa? Ibu-ibu apa saya? Ibu-ibu, mantap ngaku. Yang banyak ngomongnya dialah yang banyak dosanya. Makanya kalau cuman ukuran dosa, kita banyak dosanya. Tapi ingat, mudah-mudahan dengan syafaat kita semua masuk surga. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Apalagi ini maulid. Maulid itu bergembira akan kelahiran Nabi. Jangankan kita yang umat Nabi, yang jelas-jelas kafir musyrik, Abu Lahab, diringankan siksa kuburnya gara-gara maulid. Tak ulang ya Pak, Abu Lahab itu kafir musyrik, namanya saja Abdul Uzza. Kan enak kalau bapak Nabi namanya Abdullah, makanya anaknya jadi Nabi. Itu paman Nabi dewek Pak, ini karena salah ngasih nama. Namanya Abdul Uzza, hambanya berhala Uzza. Makanya hati-hati ngasih nama anak. Bapak saya namanya Abdul Karim, tapi anggota dewan di Lampung Timur namanya Dul Kapirin. Salah ngasih namanya. Untung belum kadang mati diganti namanya Abdul Karim juga. Sama bapak Nabi namanya Abdullah, pamannya namanya Abdul Uzza, sama-sama bin Abdul Muthalib. Nah karena Abdul Uzza jahat orang ini, terkenal dengan sebutan Abu Lahab. Abu Lahab ini jelas-jelas kafir, jelas-jelas musyrik Bapak Ibu. Tapi gara-gara maulid diringankan siksa kuburnya. Ini dalil ini Pak, bagi yang suka membid'ahkan maulid. Maulid syirik, maulid bid'ah. Enggak, dia pakai kaidah dari mana? Kok cinta sama Nabi dikatakan syirik? Kok cinta sama Nabi dikatakan bid'ah? Itu enggak masuk akal. Oke, ini hadis sahih. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Sarah Sahih Al-Bukhari, bahwasanya paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib ini paman yang soleh. Abbas ini salah satu sahabat Nabi, sekaligus leleknya Nabi, pakciknya Nabi, sekaligus ulama di kalangan sahabat. Makanya para sahabat dulu minta hujan, doanya tawasulan sama Abbas, maka turun hujan. Makanya di Permata Asri ini kalau ada orang soleh boleh ditawasuli Pak. Allahumma inna natawassul ilaika bi Bapak Sodikin, umpama. Udah soleh belum Mbak ya? Mudah-mudahan soleh. Jadi boleh tawasul, tapi untuk orang zaman sekarang sungkan kita tawasul sama orang hidup, karena belum tahu endingnya kan. Kita lebih memilih tawasul dengan orang yang sudah mati, tawasul dengan para nabi, tawasul dengan nabi kita sendiri, tawasul dengan para sahabat, para ulama, para waliullah. Boleh. Sahabat bertawasul dengan Abbas bin Abdul Muthalib, minta hujan kepada Allah, turun hujan. Mudah-mudahan tawasul juga kita dengan maulid malam ini, mudah-mudahan segera turun hujan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Abbas bin Abdul Muthalib bercerita, lamma mata Abu Lahab, setelah berlalunya waktu matinya Abu Lahab, ra'aituhu fi manami, aku ketemu Abu Lahab, melihatnya dalam tidurku alias mimpi. Ba'da haul, itu setelah setahun kematian Abu Lahab. Udah setahun dalam kubur Pak, setahun dipendam, ketemu dalam mimpi.
Kata Abbas, "Mas, gimana kabarmu?" Kata si Lahab, "Tiap hari gua disiksa dengan siksa kubur. Cuman siksa kubur ini diringankan tiap hari Senin. Yukhaffafu anni kulla yaumis nain." Diringankan siksa kubur bagi saya tiap hari Senin. Apa sebab? Kata si Lahab, gara-gara waktu Muhammad lahir aku gembira dengan maulid. Saking gembiranya dengan maulid, aku sedekah memerdekakan budak sahaya namanya Suwaibah. Yang belakangan Suwaibah itu Pak menjadi salah satu ibu susu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, budak sahaya. Yang dilihat gembira akan maulid, bentuk gembiranya bersedekah. Abu Lahab hanya karena gembira dengan maulid, Allah ringankan siksa kuburnya. Padahal udah jelas-jelas jahat ini orang. Saking jahatnya namanya abadi dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada, binasa kedua tangan Abu Lahab. Loh kok tangan? Tangan itu lambang perbuatan. Jadi Allah itu nggak benci sama Abu Lahabnya, tapi Allah benci sama perbuatannya. Maka Abu Lahab binasa bukan karena orangnya, tapi karena perbuatannya. Watab, dan benar-benar binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada gunanya baginya maluhu, harta kekayaannya, wa ma kasab, begitupun bisnis perniagaannya. Banyak hartanya, kaya raya, tidak bisa menolong dirinya. Makanya kaya jangan sombong. Saya tanya, ada orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong? Tambah banyak. Udah melarat sombong, apanya yang disombongin? Cuman saya pengen nyelip dikit nih Bapak Ibu. Kaya, miskin, atau sedang-sedang itu bagian. Setuju nggak kira-kira? Saya ingin sampaikan banyak dikit harta kita, atau sedang-sedang saja, atau melimpah ruah, itu bagian. Maka jangan iri dengan orang yang lebih. Jangan sombong saat kita lagi lebih. Cocok atau cocok? Jangan iri Pak. Bu, jangan iri. Kalau iri kita sendiri yang susah. Tetangga beli kulkas panas, tetangga beli mobil menggigil, tetangga ganti motor gemeter, tetangga beli teko kepo, tetangga beli ceret mencret. Susah hidup kayak gitu. Makanya benar kata orang Pak, apa bedanya laki sama perempuan? Kata dokter Aisyah Dahlan. Itu dokter pinter ceramah tapi. Kata dokter Aisyah Dahlan, pandangan laki-laki jauh ke depan, tapi pandangan ke sampingnya terlalu terbatas. Maka laki-laki ngebut di jalan tol berani, motong kendaraan di depan berani. Tapi laki-laki gampang senggolan Pak. Makanya laki-laki gampang berantem. Mobil gampang serempetan. Oh, udah kayak mau kiamat serempetan mobil. Padahal cuman serempetan gores sedikit, tapi udah kayak mau bunuh-bunuhan. Itu laki-laki karena pandangan ke sampingnya terbatas. Beda sama ibu-ibu. Ibu-ibu pandangan ke depannya pendek, maka diajak ngebut nutup mata. Serem bagi ibu-ibu. Tapi ibu-ibu pandangan ke sampingnya lebar. Makanya ibu-ibu itu tanpa harus noleh, tahu betul teman di sampingnya sudah nambah cincin. Tahu betul itu. Nambah cincin, nambah gelang. Tahu betul. Ada aja emak-emak itu ya. Iya sih, ketika dia lihat tetangganya lagi beli lebih, dia diam. Tapi yang jadi korban suaminya. Tunggu lakinya pulang, Pak. Tetangga beli mobil, papa kapan?
Pak, tetangga ganti motor, papa kapan? Pak, tetangga ganti TV, papa kapan? Pak, tetangga ganti istri, papa kapan? Ya udah, kalau mau nggak apa-apa. Kita lagi kurang jangan iri, tapi yang lagi lebih jangan pula sombong. Makanya saya nggak suka Pak dengan budaya sombong. Saya setuju dengan kebijakan di Cina. Orang kaya di Cina tidak boleh memamerkan harta. Itu ada bagusnya juga itu. Ditangkap Pak. Artis di Cina nggak boleh memamerkan harta. Jangan kayak artis di Indonesia ini mobil 20 jadi konten YouTube. Kan panas yang belum punya mobil. Rumah mewah pakai bathtub harga 5 miliar. Bathtub Bu, cuman bak mandi. Kita beli toko pecah belah bak mandi yang dari plastik hitam itu 100.000 udah gede banget. Dia mah 5 miliar bathtub doang Pak. Kadang-kadang buat ngising 1 miliar. Nah kita walaupun merek Toto ya nggak segitu amat. Enggak, orang mau beli mobil semahal apapun duit dia, urusan dia. Mau bikin rumah mewah duit dia, urusan dia. Hak dia dong. Uang dia diberi kelebihan, tapi ingat, mbok yau jangan pamer. Mengapa nggak boleh pamer? Kata orang bijak begini, jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin. Jangan pamer kesenangan di dekat orang susah. Jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang sakit. Jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang lapar. Jangan pamer nikmat sehat ya Pak, di dekat orang yang lagi sakit. Jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Ada jomblo nggak di sini nih? Jomblo ngenes terutama ya. Itu menyakiti Bapak Ibu, ndak boleh itu. Makanya oke, iri jangan, tapi mahnasid juga jangan. Kembali ke Abu Lahab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada manfaatnya baginya harta kekayaannya, begitupun perniagaannya. Saya selanarang dzatallahab. Niscaya pasti Abu Lahab dimasukkan ke neraka. Saya selanar. Mengapa pasti? Ini pakai sin litanfis Pak. Kalau pakai sin litanfis menunjukkan pasti. Makanya sin litanfis itu nempel ke fi'il mudhari'. Niscaya pasti. Bukan kira-kira, bukan kayaknya lagi. Pasti Abu Lahab masuk neraka. Jenis nerakanya apa? Dzatallahab. Api yang bergejolak warnanya merah. Mengapa dia dipanggil Abu Lahab? Karena wajahnya merah. Maka kalau ada bapak-bapak yang mukanya merah, panggil Abu Lahab aja. Kalau nggak kena kampleng kita sama dia. Tapi di sini nggak ada yang merah, gosong semua kayaknya ya. Gosong ini karena mencari nafkah yang halal ya Pak ya. Demi sayang anak istri, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Demi menafkahi keluarga dengan rezeki yang halal. Saya doakan bapak-bapak masuk surga semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ternyata yang masuk neraka bukan cuman Abu Lahab. Yang masuk neraka include bersamanya wamra'atuh, bininya juga. Ini buat materi buat emak-emak nih. Mengapa bininya Abu Lahab masuk neraka? Ikut Abu Lahab, hammalatal hatab. Karena bininya tukang bawa kayu bakar. Ibu-ibu langsung mikir, susah amat Abu Lahab, bininya suruh nyari kayu bakar. Enggak begitu maksudnya Bu. Abu Lahab mah orang sugih, duitnya banyak, budaknya banyak. Suruh budaknya nyari kayu bakar. Cuman apa yang disebut dengan hammalatal hatab? Bininya Abu Lahab ini biang kompor. Cangkem keriting. Mulutnya keriting ngomongin orang. Berhubung di zaman Nabi belum ada kompor, nyebutnya kayu bakar. Coba kalau zaman Nabi sudah ada kompor gas Pak, pasti ayatnya ngomong kompor gas pasti. Bahasa Arabnya kompor gas apa ya?
Karena zaman Nabi belum ada kompor minyak, belum ada kompor gas, belum ada kompor listrik, adanya kayu bakar. Maka nyebutnya hammalatal hatab. Bininya ini tukang bawa kayu bakar, tukang kompor, biang nyinyir, biang gosip. Di perumahan Permata Asri ini ada nggak ibu-ibu yang suka nyinyir? Kalau di sana banyak bu, di sana. Kalau di sini pusatnya. Hati-hati. Dosa nyinyir itu simpel tapi bahaya. Kadang-kadang Pak, orang Indonesia ini paling pinter nyinyir orang hajatan. Iya kan? Coba dengerin mulut emak-emak kalau pulang kondangan. Ngomong apa dia? Masakannya anyep semua. Emak-emak nih sadis ngomongnya. Kadang-kadang yang diomong empe-empe, ya sih empe-empenya enak. Sampai pinter betul ngatur irama bibir, Pak. Jadi bentuk bibir sama intonasi pas banget gitu. Kok bisa ya? Iya sih empe-empenya enak. Cuman baru setengah jam habis. Dasar hajatan pelit. Jangan hajatan sih kalau pelit. Begitu Pak omongannya. Akhirnya yang lain kan nguping. Kalau nanti punya empe-empe hajatan hidangan jangan dikit, nggak enak diomongin orang pelit. Akhirnya pesan empe-empenya banyak, cukanya aja emberan. Biar nggak diomong orang. Apa nggak diomong? Ada omongan. Apa kata orang? Iya sih empe-empenya banyak, nggak habis-habis, cukanya emberan tapi nggak ada rasa. Cuman aci doang campur bawang putih. Apalagi cukanya cuman air campur kecap. Dramanya tuh, hiperbolanya tuh luar biasa. Akhirnya yang berikutnya Pak Kadus hajatan. Kata Pak Kadus, nggak enak omongan orang banyak. Yuk kita pesan empe-empe langsung dari Palembang. Pesan pempek dari Palembang yang mantap, biar nggak diomong orang. Mahal dikit nggak apa-apa, banyakin dikit dari pagi, siang, sore, nggak habis-habis. Apa kata emak-emak? Iya sih pempeknya enak, mana banyak lagi. Tapi yang nungguin pondokannya itu, matanya melotot aja, kayak nggak ikhlas kalau dimakan. Apa sih yang nggak bisa diomong? Padahal yang nungguin pondokannya itu bu, bukan melotot, emang belok dari sononya. Dilihat dulu, kalau matanya sipit mah iya, emang bawaannya belok. Ini kadang-kadang pokoknya pasti punya bahan. Namanya nyinyir kan? Nyinyir itu selalu dapat bahan. Makanya hati-hati orang binasa gara-gara lisan. Abis nyinyir naik dia jadi gibah. Gibah itu apa? Membicarakan fakta keburukan. Jadi kalau yang kita bicarakan itu fakta, itu namanya gibah. Kalau nggak sesuai dengan fakta, itu namanya fitnah. Yang namanya gibah, wal ghaibatu asyaddu minaz zina. Gibah itu lebih bahaya daripada berzina. Loh kok bisa? Karena kalau orang berzina ya Pak, hari ini dia zina, besok dia tobat, nyesel dia, berjanji tidak mengulanginya lagi, cash, tunai, langsung diterima taubat, dosanya mungkin langsung diampun. Tapi jangan dicobain Pak, nanti bapak-bapak malam ini nggak pulang ke rumah lagi, langsung main kepanjang, nggak tanggung jawab saya kalau mati. Artinya dosa zina itu kalau langsung tobat langsung diampuni oleh Allah, betul. Tapi kalau orang gibah, ngerumpi, ngomongin aib orang, belum diterima taubatnya, sebelum dia minta maaf dengan yang digosipi, itu masalahnya. Habis ngegosipin tetangga mau minta maaf gitu, maaf ya bu, saya kemarin ngegosipin ibu. Emang lu ngegosipin gua apaan? Ya tuh omongin ibu itu jidatnya jenuh, matanya belok, lubang hidungnya mekar, belum selesai ngomong udah kampleng bu, udah digebuknya kita. Kan sungkan Pak, pakai untuk ngaku. Makanya ada konsekuensi. Makanya hindari gibah. Ada ibu-ibu nanya, Ustaz, saya ini hobi betul ngerumpi. Setelah saya dengar ceramah Pak Ustaz tadi, takut saya. Tapi saya ini kalau seminggu aja nggak ngerumpi demam rasanya. Apa sih Pak Ustaz obatnya biar berhenti ngerumpi? Gampang.
Kalau ibu memang sudah kecanduan gosip, seminggu aja nggak ngerumpi demam, silahkan ngegosip sepuas-puasnya. Ini khusus ya Bu, khusus yang memang sakit kalau nggak ngerumpi ya, silahkan ngerumpi sepuas-puasnya. Ini rukhsah dari saya tanggung jawab. Silahkan ngerumpi sepuas-puasnya, ngegosip sepuas-puasnya, tapi jangan ngajak kawan. Ngegosipnya sendirian. Masuk kamar, ada pintu cermin, ngoceh lah sono. Paling anaknya ngintip, mak gua udah gila katanya. Ngegosip kok sendirian. Iya dong, kalau ngebet banget ya, ngebet banget, sakit, panas dingin badan, kalau nggak ngerumpi silakan ngerumpi, asal jangan ngajak kawan. Yang masalah itu kan kalau kita ngajak kawan. Nah kalau yang kita omongin itu ternyata tidak sesuai dengan fakta, nambah dikit atau ngurang dikit apalagi banyak, maka itu jadi fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Makanya nanti Pak, di hari kiamat bangkit rajulun min umat, seorang laki-laki dari umat, seorang sahabat, seorang umatku kata Nabi. Dia bangkit bisolatihi, dengan sholatnya cukup, puasanya cukup, zakatnya cukup, sudah menunaikan ibadah haji, baca Qur'annya cukup, nggak pernah tinggal sholat, tapi bangkrut, habis semua. Gara-gara apa? Suka nyinyir, suka gibah, nyebar fitnah, adu domba. Atadruna manil muflis, tahukah engkau siapa yang bangkrut? Itulah orang yang bangkrut katanya. Hammalatal hatab, biniknya Abu Lahab masuk neraka gara-gara provokator. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan, Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan beberapa pesan penting dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin loncat ke sepis pesannya saja. Falamma jaa yaumul isnin min syahri rabi'il awal, tibalah hari Senin bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi itu Pak, lahirnya Senin, wafatnya juga Senin. Jadi diwafatkan di hari kelahiran, persis lagi sama-sama tanggal 12 Rabiul Awal. Makanya umat Nabi nurun Pak, kita ini umat Nabi banyak yang akan dimatikan di hari kelahiran. Maka harus ingat hari kelahiran masing-masing. Ada yang lahir hari Sabtu, kalau ada besok Sabtu soalnya, jangan-jangan besok matinya ya, kan ngikut Nabi. Walaupun ada juga yang lahir Senin mati Kemis, ada, tapi jarang. Kita harus mengingat weton, kalau kata orang Jawa. Weton itu penting Pak. Makanya orang Jawa kalau mau nikah mau apa ngitung weton. Memang ada itu, ada rumusnya. Bukan khurafat, bukan. Nabi aja diwafatkan di hari kelahiran. Mungkin kita juga akan begitu. Dan Nabi itu wafatnya, sakitnya bukan kanker, bukan tumor. Sakit Nabi itu cuman pening pala. Ini ada yang lagi pening pala gak sekarang? Ya kalau kan cuman pening pala. Namanya ajal itu sababiahnya simpel sekali. Hari Senin subuh Nabi itu bangun susah Pak. Kayak ibu-ibu pernah kena migrain gak? Yang asam lambung, pernah kan? Itu ngapa? Karena mikirin cicilan kira-kira? Kira-kira migrain gak itulah Pak, pening kepala. Nabi susah bangun. Kata Nabi dengan Aisyah, kasih tahu ayahmu Abu Bakar, biar dia yang ngimami sholat subuh. Disampaikan pesan kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, aku nggak akan sholat kalau bukan Nabi yang jadi imam. Ya nggak ada yang sholat Pak. Keburu pagi takutnya kan. Nabi dipapah, langsung masuk mihrab, ngimami sholat subuh yang singkat. Selesai sholat, salam ke kanan ke kiri, Nabi langsung balik badan. Karena waktu singkat, Nabi langsung bersabda, ya ma'syarul muslimin, wahai segenap kaum muslimin,
tampaknya hari ini aku akan segera meninggalkan dunia. Hari ini adalah hari pertama saya tinggal di akhirat, hari terakhir saya tinggal di dunia. Langsung Nabi beranjak di papa, masuk kamar. Pagi-pagi waktu duha, datang malaikat Israel nyamar, nggak wajah aslinya pak. Kalau mencabut nyawa kita nggak tahu wajah siapa. Kalau sama Nabi nyamar bisurati Arabi, dengan penampilan Baduy Arab gunung. Tapi Baduy juga pak di Jawa Barat cantik-cantik pak. Saya sempat mikir kapanlah kenalan sama gadis Baduy ya pak ya. Cantik-cantik itu di Baduy itu. Jadi datang, assalamualaikum ayyuhan nabi, salam nih malaikat. Wa ya ahla baitin nubuwah, izin boleh saya masuk? Keluar putri Nabi Fatimah, bapak saya lagi sakit mas, nggak bisa nyambut tamu. Kalau kamu pengen ketemu bapak saya nanti besok-besok, nunggu dia sembuh dulu. Begitu malaikat. Nggak lama datang lagi, assalamualaikum ayyuhan nabi wa ya ahla baitin nubuwah, izinkan saya masuk. Kata Fatimah, lu lagi, kan bapak saya sedang sakit, nggak bisa nyambut tamu. Pergi lagi tuh malaikat. Paling berapa menit pak, nongol lagi. Kata Fatimah, sudah saya kasih tahu bapak saya sakit. Nah karena suara Fatimah meninggi ya pak, Nabi dengar dari dalam kamar. Ya Fatimah, man alal bab, wahai Fatimah, depan pintu siapa? Kata Fatimah, Baduy ya Rasul. Ya abah, Arab Baduy, Arab gunung. Orangnya kayak mana? Ada yang aneh abah. Orangnya sih sopan, cuman matanya tajam, nggak pernah ngedip matanya. Ketika aku beradu pandang, begidik jantungku, berdiri semua bulu kudukku, terasa copot semua persendian tulang belulangku. Habib berkata, kamu tahu siapa dia? La ya abah, nggak tahu. Huwa hadzimul ladzat wa qati'us syahawat wa ma'murul kubur wa makhrubud dur. Itulah Fatimah. Kalau pengen tahu siapa dia, dialah yang mencabut segala macam kelezatan. Dialah yang memutus segala ambisi keinginan manusia. Dialah yang membuat sepi rumah-rumah kita dan meramaikan pemakaman. Woi nyempring Fatimah pak, ketemu Israel nih gua, serem. Suruh dia masuk, masuk malaikat. Assalamualaikum ayyuhan nabi, dalam kamar. Waalaikumsalam ya Israel. Ada apa kata Nabi? Kamu datang sekarang ini sekedar ingin bertamu atau nyabut nyawa saya? Kata Israel, Muhammad, saya datang ingin bertamu sekaligus ingin mencabut nyawamu. Ne oleh Muhammad, ne ora oleh aku ora balik meneh. Sopan pak, bahasa Jawa lagi malaikat, sopan. Kata Nabi, nanti dulu Israel. Aina Jibril? Jibril mana? Turun Jibril pak, duduk di samping kanan kepala Nabi. Ada apa ya Muhammad? Jibril, akhbirni mali indallahi minal kiramah, kabarkan kepadaku kemuliaan apa yang Allah janjikan kepadaku kalau aku mati hari ini. Kata Jibril, semua pintu langit sudah dibukakan untuk, semua malaikat sudah menanti seperti tentara dan polisi yang sedang berbaris menantikan kedatangan ruhmu di langit sana. Alhamdulillah kata Nabi. Wa kaifa takunu ummati? Lalu kalau aku mati cepat begini Jibril, nasib umatku kayak mana? Kamu gak usah takut Muhammad, karena Allah sudah berjanji mengharamkan surga ala sairil umam, atas semua umat manusia, hatta tadkhuluha ummatuka, sehingganya umatmu yang masuk surga duluan. Alhamdulillah. Kalau begitu Nabi Jibril, kata Nabi, suruh Israel cabut nyawa saya. Cabut pelan-pelan. Yang pertama kali nyawa hilang di telapak kaki. Makanya telapak kaki itu begini pak. Tapi kalau orang yang sudah mati, mau mati, ujung jarinya itu mulai membentuk begini, melengkung. Kalau orangnya sudah mau mati, kalau sudah melengkung telapak kaki, paling lama umurnya 3 hari. Coba periksa telapak kaki masing. Kalau ada yang melengkung pak, siap-siap kalau sudah melengkung 3 hari.
Kan mati itu begitu, ada alamatnya. Orang kalau sudah mau mati, tulang belakang aja lepek. Saking lepeknya terlentang di lantai, nggak bisa lagi nyelip telapak tangan kita. Dan duduk pun mesti cari sendera. Coba yang nyender-nyender. Kalau udah miring banget nyendernya itu, pantesan Abah Mas Tuki masih tegak begitu ya Pak. Karena tanda panjang umur. Makanya orang tuh makin berumur makin cari sendera kan? Karena sampai lepet tulang belakangnya, tanda nyawanya tidak lama lagi. Dan kalau sudah mau mati, rezeki kan dicabut. Makan apapun hambar. Gimana Bu? Waktu makan maghrib tadi masih enak nggak? Enak, panjang umur. Kalau sudah mau mati hambar, campah Pak, campah rasanya, nggak ada rasa. Cuman saya ingin mengucapkan terima kasih. Siapalah yang bikin kopi ini tadi? Saya tuh kan ngantuk sekali tadi. Gara-gara saya ngabisin kopi segelas, udah habis ini, nggak usah ditaruh di atas lagi. Gara-gara minum satu gelas kopi sama dengerin Abah Mas Tuki ngaji, langsung melek mata saya. Ini kualitas kopi, cara ngebuatnya paling bagus. Saya yakin ibu-ibu yang buat ini nih paling disayang sama lakinya, mudah-mudahan. Amin. Jangan-jangan bapak-bapak yang bikin lagi ya. Tapi bagus betul Pak. Enggak kemanisan, tapi enggak kepahitan juga. Cita rasa ngepas, langsung melek mata saya. Lanjut. Alhamdulillah. Jadi balik lagi, ditarik nyawa Nabi sampai di lutut, sampai di pinggang, sampai di udel, sampai di dada. Ketika nyawa Nabi sampai di dada, beliau berwasiat. Ini wasiat penting. Usikum bis sholati wa ma malakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, jaga sholat. Itu kan Pak, nggak muluk-muluk kan? Jaga sholat. Maka pesan malam ini ya jaga sholat. Jangan kayak kata orang sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya usalli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lah kok qodoan Pak, jam 8 sholat subuhnya. Istri nyusul, apa kata ibu-ibu? Usalli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lah kok kesiangan Bu, jam 10 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usalli fardhus subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan, oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya, di oplos. Jamak total namanya. Ya ini masjid kita bagus. Udah berapa tahun ini masjidnya? 2 tahun. Subuh penuh nggak? Penuh sama nyamuk. Alhamdulillah. Ya masjid harus makmur. Jangan sampai nanti kayak cerita di kampung, muazin kampung namanya Mbah Slamet. Mbah Slamet ini tukang azan. Suatu hari azan jam 11 malam. Ribut tetangga masjid, wis edan Mbah Slamet. Jam 11 malam kok azan. Orang datang semua ke masjid, "Mbah, sampean wis edan yo. Ini kan jam 11 malam napa sampean azan?" Mbah Slamet diteriakin edan malah ketawa. Mau pas isaan sudah tak azan, sampean nggak ada yang datang. Ini jam 11 malam di azan nih kok podo ngumpul. Niki sing edan sampean nopo bulo. Pinter Mbah Slamet. Makanya kalau masjid fisabilillah sepi jam 12 malam azan, paling Pak Kades bawa pentungan. Besok-besok subuhnya yang pinter nggak ada yang nongol ke masjid. Akhirnya pas sholat subuh dorong-dorongan Pak. Karena Mbah Slamet paling tua, Mbah Slamet disuruh jadi imam. Kata Mbah Slamet, saya ini tua kejemur, kata dia. Nggak apal kunut subuh, kata makmum. Udah Mbah, nggak kunutan nggak apa-apa. Wah nggak apal ini Pak, kalau nggak apal nggak kunutan nggak apa-apa. Oke, kata Mbah Slamet. Masuk pengimaman Mbah Slamet, sholat subuh 2 rakaat. Rakaat pertama Fatihah dan kulhu bacaannya.
Begitu rakaat kedua habis Fatihah, Mbah Selamet diem. Makmum nunggu mau baca surat apa Mbah Selamet ini. Karena nggak baca-baca, akhirnya dikode sama makmum. Mbah Selamet masih diem. Aham. Masih diem juga, tambah rame yang Mbah Selamet noleh ke belakang. Kata Mbah Selamet, boleh baca kulhu lagi enggak? Kata makmum, boleh Mbah, nggak apa-apa. Ini imamnya geblek, makmumnya tambah geblek ini. Ya hancur sholat bro. Ayo kita makmurkan masjid. Kemudian wa ma malakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, kata Nabi, wa ma malakat aimanukum itu kalau terjemahan lampaunya Pak, budak sahaya perempuan. Karena banyak majikan-majikan, tuan-tuan yang merendahkan budak sahaya. Tapi zaman sekarang kan nggak ada lagi budak. Kalau budak Palembang banyak, budak Semende, budak Ugan banyak, budak Sunda lomba. Ini budak sahaya. Kalau zaman sekarang wama malakat aimanukum itu saya pahami sesuatu dalam kuasa tangan kanan kalian. Apa itu? Amanah jabatan. Jaga amanah. Di tengah-tengah orang memperkaya diri. Yang hari ini lagi rame apa? Menteri Pertanian kan? Tuh Pak, saya kadang heran ngapa orang-orang kampung jadi orang hebat di Jakarta, bukannya bersyukur kalau saya jadi menteri. Alhamdulillah, Allahumma amin. Allah saya jadi menteri Pak, menteri agama itu Ustaz Suparman itu loh. Alangkah senengnya kan Pak. Ini orang kampung, dulu ada menteri pertanian yang sebelumnya. Siapa? Edi Prabowo kalau nggak salah ya. Itu orang kita itu dari Sumatera Selatan Bapak Ibu, orang kampung merantau ke Jakarta. Jadi menteri hebat. Joni Plate yang dari NTT ya, dari kampung Ujung Berung ke Jakarta jadi menteri. Sekarang Syahrul Yassin Limpo dari Sulawesi, dari kampung ke Jakarta jadi menteri. Itu saja mbok yang syukuri. Ini kok malah korupsi. Dia sendiri kan yang malu pada akhirnya. Hati-hati dengan amanah. Karena di Indonesia ini banyak orang pinter tapi nggak bener. Masih mending orang goblok Pak kalau nggak bener. Kalau orang goblok nggak bener, paling maling kotak amal masjid. Tadi malam kipas di gazebo depan rumah saya hilang. Ini pasti orang goblok nggak bener ini. Ya saya sih nggak senap, ya nggak apa-apa. Tapi dia nggak ngelihat kalau rumah saya itu pelangnya gede banget, spanduknya sekretariat pondok pesantren. Apa dia nggak takut kualat maling itu lagi? Bingung juga saya. Saya sih nggak masalah ya beli lagi, nggak jadi masalah. Cuman kipas angin ini, ya itulah mafsadatnya orang goblok. Paling kecil, berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Hati-hati yang bawa sendal kulit ya. Nanti pas begitu pulang nyeker. Kalau orang goblok nggak bener paling banter itu mafsadatnya. Tapi kalau orang pintar nggak bener hancur negara ini Pak. Tiang BTS itu kan 8 triliun lebih loh yang jadi bancakan. Bukan cuman menterinya yang korupsi semua. Sampai ada maklar perkara. Menteri-menteri terlibat. Komisi 3 DPR RI, saya tantang pengadilan tipikor, buka semua. Kalau semua anggota Komisi 3 DPR RI itu ngambil semua, masukin penjara semua. Setuju nggak kira-kira? Iya dong. Ini mau jadi apa negara kita ini? Ketika orang cuma berpikirnya memperkaya diri, bancakan begitu. Uang nggak sedikit. Kalau yang diungkap Pak Mahfud MD itu berapa? 300 triliun. Mapas kata orang Lampung Pak. 300 triliun. Itu kalau diberikan lato-lato, tenggelam Lampung ini sama lautan lato-lato. Saking banyaknya Pak. Itu korupsi. Makanya jaga amanah. Tarik lagi nyawa Nabi sampai di kerongkongan. Ketika nyawa Nabi sampai di kerongkongan, ada wasiat khusus untuk perempuan. Wasiatnya buat bapak-bapak tapi. Ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Ittaqun nisa yang pertama, waspada. Hati-hati dengan wanita.
Jangan sampai bapak-bapak tergoda janda, akhirnya menjandakan istrinya sendiri. Setuju nggak kira-kira? Tapi ittaqun nisa ini Pak, ada inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian yang jadi musuh bagi kalian. Musuh sebenarnya bapak-bapak belum tentu istri tetangga, belum tentu yang katanya janda muda. Musuh kita boleh jadi istri kita dewek. Ya gimana nggak jadi musuh? Suaminya peras keringat, banting tulang, gosong terbakar matahari, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, badan berkalang tanah. Berangkat pagi pulang sore, selama kerja digentak-gentak sama bos, bininya sibuk senam aja. Ya kan Mbak, maaf ya Bu, senam aja gawe bininya itu, pakai leg on, pakai legging mana yang ketat, mukanya glowing. Bu, yang muka-mukanya glowing itu, tolong ingat, ada lakimu loh Bu, yang bertaruh nyawa nyari nafkah itu aja masih kurang aja sama suami itu. Makanya istri yang paling membahagiakan itu istri yang soleha. Ukuran istri soleh itu nggak banyak-banyak, yang syukur sama suami. Coba bapak-bapak ngomong, Mak, gara-gara kawin sama saya kamu susah. Kita ngontrak di Permata Asri ini. Orang mah nyicil rumah dewek Mak, nah kita ngontrak. Orang kebeli mobil kita cuman sepeda dikasih orang. Sial kamu gara-gara nikah sama saya. Apa kata istri solehah ini? Enggak kok Pak, saya bangga punya suami kayak bapak. Dradok lakinya, berguguran air mata sang suami saking haru bersyukur punya istri solehah. Ada nggak sih yang kayak gitu? Boro-boro, aduh boro-boro. Apa kata bininya? Iya sial saya dapat laki kayak kamu. Nyakit omongannya, bukannya bersyukur. Makanya ibu-ibu kalau pengen masuk surga jadilah istri bersyukur. Kalau dikasih suami Bu uang belanja 30 juta sebulan nerimo, ya iyalah. Dikasih 10 juta nerimo, dikasih 5 juta nerimo, dikasih 500.000 nerimo dan langsung. Cuman 50.000 is oke waya kurang popo. Ya jangan ya Pak, cuman bapak-bapak jangan cuman nuntut istri nerimo. Bapak-bapak juga harus mampu menyenangkan istri. Minimal begini Pak, enggak banyak enggak apa-apa tapi jangan pelit. Ya enggak Bu? Enggak banyak enggak apa-apa tapi jangan pelit. Ini apa ya, laki zaman sekarang ini udah pelit, ngasihnya dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ada nggak yang kayak gitu? Yang mana? Tunjukin nama saya. Cukup juga enggak, tapi diungkit terus. Dia nggak tahu harga beras naik, betul nggak? Ditanya kok duit cepet bener habis, kan nyesek di hati, nggak enak ya Bu ya. Ya sekali-kali GPA ngasih duit agak banyakan dikit, pakai kata yang mesra, Mama. Ada apa Papa? Pakai drama kita. Jadi sinetron dikit gak apa-apa. Sini Mama. Duduk istri, rogoh kantong kanan Pak, banting 15 juta. Jaga. Ini uang apa Papa? Ini uang belanja Mama, buat beli beras, bayar listrik, token, ongkos anak sekolah, cicilan kulkas, cicilan seragam pengajian. Kan belum lunas seragam itu. Cukup Mama, cukup Papa, malah ada sisanya Pak. Nah kalau sisa mah Papa nggak ambil sisaan, kumpulin bersama Mama. Alhamdulillah itu suami yang baik Pak. Istri mau balik badan, nanti dulu Mama, masih ada yang kurang, ambil lagi 15 juta, banting lagi, jeleker. Ini apa lagi Papa? Ini bonus untuk Mama. Berangkat ke Transmart Mall Bumi Kedaton, jangan pulang kalau nggak habis. Mas,
Orang tukang emas dapat 15 gram itu. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya, 30 juta sebulan. Mau nggak, Bu? Ngimpi. Ngimpi kok judul langit lah, Bu. Ya kalau ada nggak apa-apa maksudnya, Pak. Tapi kalau nggak ada jangan maksa ya, Bu ya. Yang kedua, ittaqun nisa di sini adalah muliakan istri. Karena kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlak. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan yang paling baik di antara kalian semua adalah laki-laki yang paling baik memperlakukan istrinya. Makanya bapak-bapak ini hebat kayak manapun di rumah, hebat kayak manapun di luar rumah. Kayak saya ini, subscriber saya saja sudah 180.000 subscriber. Minimal saya punya penggemar se-Indonesia ini, Pak, 187.000 penggemar YouTube saya. Tapi hebat kayak manapun laki-laki di luar rumah. Tapi kalau di rumah dia merendahkan istrinya sendiri, dia bukan laki-laki yang terhormat. Setuju gak kira-kira? Awas bapak-bapak, jangan menyakiti istri, apalagi membiarkannya dingin dengan sendirinya karena kurang perhatian. Jangan salahkan kopimu yang dingin karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Catat di status Facebook masing-masing. Itu kata Google itu loh, Pak. Iya, jangan abaikan. Karena ngapa? Hasil survei, bukan survei ya, data statistik perceraian tinggi sekali. Dan 70%-nya wanita yang menggugat cerai. Dan yang mengejutkan, wanita menggugat cerai suaminya tidak semata-mata karena suaminya selingkuh, tapi karena istrinya jatuh cinta dengan pria idaman lain. Usut punya usut. Mengapa istrinya jatuh cinta sama pria idaman lain, termasuk sama laki tetangga? Mengapa? Karena di rumah tidak pernah dipuji suami. Di rumah kena gentak terus. Gosok terlalu licin, kena gentak. Makan kamu ini goblok amat, makanan kok keasinan, masakan dicaci, telat bikin kopi dimarahi, istrinya digentak terus saban hari, ndak pernah mendapatkan rayuan dan kata hangat dari suami. Bahaya istri yang nggak pernah dipuji suami itu bahaya, Pak. Akhirnya apa kejadian? Muncullah habis Idul Fitri, yang kebelet kencing silakan ke WC, jangan ditahan prostat nanti. Silakan Pak Haji, silakan, nggak apa-apa. Ini juga sebentar lagi ya, kan ceramah 1 jam aja, gak usah lama-lama. Jadi istrinya nggak pernah dipuji suami. Akhirnya pas temu alumni SMP Negeri 3 Jati Agung, pertemuannya di sebuah restoran, ketemu mantan pacar waktu SMP. Mantan pacarnya sudah sugih, jadi Pak Haji lagi. Apa kata mantan pacarnya? Kamu Ita ya? Maaf yang namanya Ita, maaf ya. Kamu Ita ya? Kamu Zaki. Kamu Zaki. Apa kata mantan? Subhanallah. Alimnya. Subhanallah. Kamu dari dulu gak pernah berubah. Uang udah melar ini. Tapi karena istri di rumah nggak pernah dipuji suami, walaupun suaminya ganteng ya, karena istri di rumah nggak pernah dipuji suami, dipuji mantan pacar waktu SMP, telinganya mekar, bahunya langsung naik, kepalanya ngembang, muncul salting salah tingkah, pulang reunian mesem-mesem dewek. Akhirnya berlanjut ke pesan WhatsApp, CLBK, cinta lama belum kelar. Ini banyak, Pak, karena istri kurang kata harmonis, kurang rayuan. Makanya Nabi, contoh Nabi, kalau manggil Aisyah apa? Ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Ibu-ibu pernah dipanggil kemerah-merahan?
boro-boro. Laki sekarang mah jujur, wahai coklat, wahai kuning, wahai hitam, gak enak itu. Padahal ibu-ibu pengen dipanggil kemerah-merahan, dandan aja serba pink, kerudung pink, bajunya pink, androknya pink, daleman, nah ngaku kan, bedaknya pink, lipstiknya pink, gloss onnya pink, kadang-kadang lipstiknya aja nyangkut di gigi, giginya ikut pink juga. Kan ada ibu-ibu tuh kalau pakai lipstik kan giginya kena juga kan, ada kan? Semua dandanan sudah serba pink. Lewat depan suaminya pengen dipanggil kemerah-merahan. Apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Tega bapak-bapak nih, mentang-mentang anak babi pink juga. Suami harus memuliakan istri. Kemudian ittaqun nisa yang ketiga, apa? Selamatkan anak gadis, selamatkan anak perempuan. Hati-hati ya Bu, ini zaman pergaulan bebas. Saya ingin ada satu pesan buat bapak ibu semua. Anak-anak segede apapun dosanya, dia tetap anak-anak. Setuju nggak kira-kira? Jangan menghakimi anak di luar kapasitasnya sebagai anak-anak. Walaupun dia berbuat kriminal, dia tetap kita perlakukan sebagai anak-anak. Karena begini, ada kejadian saya sampai nangis bapak. Anak SMP pacaran sama teman sekelas. Suatu hari razia HP. Ya kan di password ini Pak. Kata gurunya buka passwordnya. Ya namanya murid takut sama guru kan. Dibuka passwordnya Pak. Begitu dibuka passwordnya, ada komunikasi dia dengan pacarnya. Akhirnya dibawa ke ruang guru. Lalu diinterogasi, ngaku kamu sudah ngapain aja? Ya kan anak takut ngaku ya Pak. Kalau kamu nggak ngaku, kamu dikeluarkan dari sekolah. Oh, kami sudah begini-beginian. Bahasa singkatnya, sudah melakukan tindakan asusila. Langsung dikeluarkan dari sekolah. Na'udzubillah. Saya ingin pesan kepada semua anak-anak kita, jangan pernah memberitahu password HP, walaupun digantung sekalipun. Jangan pernah ngasih tahu password HP-nya, kecuali kepada orang tua kandung. Setuju nggak kira-kira? Tak ulang, jangan pernah ngasih password HP, walaupun sama guru, walaupun sama ustaz, ya, kecuali kepada ibu kandung, karena hanya ibu yang akan menutup aib anaknya. Setuju nggak kira-kira? Saya juga heran, apa sih orang Indonesia ini kepo amat sih Pak? Guru kepo, ustadz kepo. Saya ustadz aja kepo. Ustadz juga manusia Bu, jangan terlalu percaya 1000%. Baik, yang berikutnya, ditarik lagi nyawa Nabi sampai lagi batas yang paling akhir. Nabi kemudian mengucapkan kalimat as-sholah, 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 sholat, sholat, dan sholat lagi. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wafatlah Nabi di usia 63 tahun di tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah. Dimakamkan di malam Rabu. Wah, lama amat Pak. Khusus ini untuk Nabi, nggak berlaku buat kita. Kalau buat kita segera dimakamkan karena jasad kita rusak. Tapi kalau jasad Nabi sampai kiamat tidak akan pernah rusak. Dunia hancur Pak gara-gara kiamat, jasad Nabi nggak akan hancur, utuh dan bersih. Jadi beliau dimakamkan di malam Rabu, dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Makanya kalau ngikut sunnah Nabi dan sunnah istri Nabi, kalau bapak-bapak ini meninggal Bu, makamkan di kamar ibu masing-masing, makamkan di kamar ibu-ibu sendiri. Enak aja kata mama, udah hidupnya nyusahin dua, mati ditongkrongin. Enak aja Pak. Kita ibu-ibu nggak sanggup kan memakamkan suami di kamar dewe, nggak bisa kawin lagi, jangan macam-macam. Aisyah itu memakamkan Nabi di kamar sendiri. Jadi sampai sedemikian rupa. Baik,
Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Ambil hikmahnya, ambil manfaatnya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Allahumma amin ya dzal jalali wal ikram.